Shalom, Shalom, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Eh, Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati saya, mengurapi saya dan saudara yang mendengarkannya juga. Saat ini saya mau bawakan berbagi dengan tema iman. Ya, saya mau berbagi iman di mana eh, banyak orang yang bingung dengan eh, bagaimana sih iman yang bagaimana, perbuatan yang bagaimana supaya aku bisa disebut orang yang beriman atau mencapai iman, ya kurang lebih seperti itu. Karena banyak orang berdoa bahkan keluarganya yang sakit dibawa pergi ke tempat ibadah-ibadah penyembuhan yang dimana yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dia juga membawa kerabatnya ini atau keluarganya ke tempat itu, tapi nggak mengalami kesembuhan, pergi lagi nggak mengalami kesembuhan, atau berdoa pun di rumah sendiri pun juga nggak mengalami kesembuhan, sehingga ada tuduhan atau ada rasa di hati iman nggak cukup, nggak beriman, atau mungkin ada yang bilang wah kurang berdoa. Ya, ini saya mau berbagi tentang iman kepada saudara-saudara. Ya, iman itu adalah roh, perkataan Allah, firman Allah, perkataan Allah. Iman itu adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tetapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya ulangi ya, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau bicara roh, berarti itu adalah seorang pribadi yang dapat berjalan, yang dapat berbicara, yang dapat melihat, yang dapat mendengar. Wahyu 2 ayat 17. Ada banyak ayat, tapi saya bacakan Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Ya, jadi pernah satu kali waktu kita bertiga lagi berdoa, di mana waktu itu saya juga kakaknya baru meninggal karena cancer, ya. Dan saudara dari Jambi datang ke Jakarta karena kakaknya pun mengalami sakit, kalau nggak salah sama cancer juga, yaitu calon suami daripada ponakan saya yang sekarang sudah menjadi suaminya. Ya, jadi kita waktu itu berdoa bertiga. Kakak saya sudah meninggal, kakaknya calon suami ponakan saya masih dalam rumah sakit, ya. Akhirnya kita satu kali waktu kita pernah berdoa bertiga. Calon suami ponakan saya ini berdoa yang paling saya ingat, dan saya itu orangnya kalau sesuatu yang yang saya nggak ngerti, saya suka simpan di sini dan saya gitu jadikan pertanyaan terus. Dan dia berdoanya yang saya ingat adalah dia bilang, Tuhan berikanlah kami iman, karena nggak ngerti iman kan. Akhirnya saya waktu itu nggak pernah dengar hal itu, jadi ngerasa kayak sesuatu wah gitu kan. Saya bilang baru dengar deh iman diminta gitu. Dan akhirnya itu menjadi juga satu pertanyaan di dalam hati, apakah iman itu gitu loh.
diminta iman gitu. Tapi selama ini taunya ya saya sudah umur 41 tahun, dengar khotbah itu iman itu percaya. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Ya sesuai tertulis gitu aja. Tapi yang percaya iman itu sendiri ya udah gitu doang taunya. Jadi berpikir kalau sesuatu yang saya doakan gak terpenuhi, saya rasa berarti saya kurang iman. Saya kurang iman, gak tahu saudara ya. Nah, akhirnya satu kali waktu ya dengan perjalanan saya mencari Tuhan, balik lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan ya. Tuhan mengerjakan di dalam saya, sehingga saya ada keinginan, ada kerinduan belajar untuk mencari Tuhan itu. Nah, dalam belajar mencari Tuhan itu, saya baca dan bertemu dengan Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, saksi-saksi iman. Di situ disebutin karena iman Nuh, karena iman Abraham, karena iman Sarah, karena iman Rahab. Saya berpikir, Tuhan hebat banget orang-orang ini. Kucuk-kucuk-kucuk kalimatnya itu karena iman Abraham, karena iman Nuh, karena iman Rahab. Rahab sendiri kita tahu dia perempuan sundal yang bukan dari kelompok orang yang dari orang keturunan keturunan dari Yakub ya, bukan keturunan dari Yakub, bukan keturunan dari Abraham, tapi kenapa bisa tiba-tiba kucuk-kucuk nggak tahu cerita? Karena iman Rahab, sehingga perbuatannya dengan menyelamatkan pengintai yang akan masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk keturunannya, maka seluruh Rahab keluarganya itu selamat ya, itu selamat. Nah, disitulah dengan belajar banyak itu sendiri tahu bahwa iman itu adalah perkataan Tuhan. Iman itu adalah roh ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya kalau kita baca lagi di Kejadian, di kitab Perjanjian Lama, selalu Allah berfirman kepada Ayub, kepada Nuh, kepada Abraham. Jadi iman apa yang mereka dapat itu adalah karena Tuhan memilih mereka dan Tuhan memperkatakan perkataan kepada mereka apa yang akan jadi atas hidup mereka dan keturunan-keturunannya. Begitulah ceritanya iman. Jadi kalau kita baca Sarah, nanti ketemu, bahkan juga Abraham juga tertawa waktu dibilang dari keturunan dari Sarah lah. Dia bilang, dia tertawa ya, dan di dalam hati Abraham berkata, kiranya Ismail, karena Ismail sudah dilahirkan oleh budaknya Sarah kan, berkenan di hadapan Allah. Tapi Tuhan bilang apa? Keturunan dari Sarah, ya kan anak kandungnya dari Sarah gitu. Begitu juga dengan Sarah juga tertawa, tapi bisa dibilang karena iman. Jadi karena apa? Karena perkataan yang Tuhan katakan adalah roh dan hidup. Itu yang menghidupkan. Nah, kenapa? Jadi bagaimana sekarang kita supaya kita memiliki iman? Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi banyak-banyak dengar firman. Dengar firman itu bukan dari khotbah, saya sarankannya ya di sini ya. Saat ini bukan khotbah, dengarkan, itu urusan saudara. Dan emang kita punya penggembalaan, punya gereja, kita dengar khotbah nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita itu pun mendengarkan
firman dari Tuhan sendiri, ya, dari firman Tuhan sendiri. Oke. Nah, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi rohmu pun begitu Tuhan kasihkan firman, langsung timbul gitu loh. Nah, perbuatan apa yang kita lakukan, ya kan? Iman tanpa perbuatan sama dengan mati, ya gitu. Jadi perbuatan yang kita lakukan adalah begitu Tuhan kasihkan perkataan kepada kamu, perkatakan. Itulah perbuatan kamu, perkatakan. Simpel segitu aja. Nah, kalau contohnya gitu ya, kita lihat dalam Tuhan berdoa di Taman Getsemani saat dia mau disalibkan. Dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dan Tuhan menjalankannya, finish strong. Dia selesaikan, dia mati di kayu salib. Ya, begitu juga dengan Daud pada saat dia sudah mengalami banyak kemenangan, dia sudah membangun rumahnya dia teringat akan bait Allah, yang tinggal tabut perjanjian yang ditempatkan di kemah, sehingga dia pengen kerinduan untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu gak bangun rumah bait Allah, kamu gak bangun rumah untukku, tapi anakmu. Daud marah gak? Daud kecewa gak? Enggak. Dan apa yang terjadi? Sesuai perkataan Tuhan, yang membangun adalah anaknya Raja Daud. Musa itu memimpin bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Itu enggak gampang, ya kan? Sampai melakukan banyak tanda-tanda, tulah 10, ya kan? Mereka bisa makan, minum tanpa berkebun, ya. 40 tahun di padang mengembara untuk masuk ke tanah perjanjian. Laut terbelah 2, tiang awan, tiang api menyertai mereka. Tapi ada hal yang Tuhan bilang ke dia juga, bahwa dia nggak masuk ke tanah perjanjian itu, ya. Yang kita baca ada nanti di Ulangan 3 ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku, kata Musa, oleh karena kamunya itu bangsa Israel, ya, saat itu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Jangan bicarakan perkara itu lagi dengan aku. Perkara yang dimaksud ini adalah Tuhan sudah memberitahukan dia tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi Musa masih menyampaikan keinginannya, Tuhan, gitu ya. Aku masuklah, lihat. Tapi Tuhan bilang, cukup. Jangan bicarakan itu lagi dengan aku. Ya. Saat Tuhan memberitahukan pertama, sebelum dia mati Musa ini, bahwa dia nggak masuk perjanjian, dia tetap melakukan apa yang dikerjakan. Finish strong, dia nggak kecewa. Dan pada saat hari hanya pun dia berserah sama Tuhan. Rasul Paulus juga kita lihat perbuatan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di orang sakit sembuh, ya kan? Di 2 Korintus 12 ayat 8 ayat 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus down? Tidak.
dia finish strong. Karena perkataan yang Tuhan katakan itu adalah roh dan hidup. Jadi saat Tuhan mengatakannya, tek, roh kamu menerimanya, klik. Sehingga damai sejahtera, kamu juga memperoleh kekuatan untuk menjalaninya. Nah, siapa lagi? Musa sudah, Paulus sudah, Daud sudah, ya kan? Nah, perkataan siapa lagi nih? Daud juga. Kalau kita lihat di perjanjian lama, itu tuh mereka itu orang-orang yang kuat, orang yang kuat ya, tapi banyak sekali. Contohnya Nabi Eli pas Tuhan berkata melalui Samuel apa yang akan terjadi kepada dia dan keturunannya, bahwa dia nggak akan jadi kakek, berarti keturunannya habis, ya kan? Tapi Samuel saat itu nggak berani ngasih taukan ke Imam Eli, tapi Imam Eli memaksakan untuk dia memberitahu. Kalau nggak diberitahu, yang lebih parah lagi terjadi sama kamu, kan gitu kata Imam Eli. Nah, akhirnya di 1 Samuel 3 ayat 18 saya bacakan. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, udah dikasih tahu kan nih bahwa habis ya, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Jadi kepada kita gitu, kalau kita berdoa ya, minta kesembuhan contohnya, nggak kunjung-kunjung tiba berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku yang salah berdoa, apakah Engkau punya rencana lain untuk sakit ini? Ya kan? Jadi saat Tuhan bilangkan nanti dijawab saat Tuhan bilang sembuh, roh kamu itu pun tenang dan kamu percaya sembuh, nanti itu akan benar sembuh. Gitu. Kalaupun Tuhan bilang enggak, rohmu pun dikuatkan Tuhan. Ada roh yang yang menguatkan kamu. Seperti kakak saya yang meninggal. Jadi waktu dia meninggal tuh kalau nggak salah bulan 3. Jadi bulan Desember yang mau masukin tahun baru, biasa kan kita suka bersaksi, menyampaikan apa gitu. Kakak saya makan dan minum itu pakai selang. Tapi kalau ibadah, kalau ada apa, dia suka lepas selangnya ya. Nah, dia bersaksi di Desember, suaranya yang sudah kayak gitu, tapi dia bersaksi dan menjadi berkat yang mendengarkan banyak yang nangis. Karena apa? Dia yang sakit aja kenapa bisa seoptimis itu? Dia bilang apa? Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Dia bilang, dia siap terima. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Makanya dia nyanyikanlah sebuah lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dan tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi dengan iman yang saya ketahui ini memperbaharui mindset saya, memperbaharui pola pikir saya. Jadi saya nggak menghakimi saya jadi nggak rancu. Latar belakang suaranya keren banget. Tukang potong rumput apa tukang sampah ya? Haleluya, saya teruskan ya. Nah, jadi dari hal ini pengetahuan itu begitu mengubah, ya kan? Itu memerdekakan saya. Jadi saya nggak menghakimi nggak menghakimin saudara saya yang lain-lain. Saudara itu maksudnya kita semua. Kalau dia nggak
nggak sembuh atau dia nggak mendapatkan sesuatu yang didoakannya. Jadi kita nggak usah menghakimi, wah dia kurang berdoa, kurang beriman. Enggak lagi. Kita percaya bahwa itu semuanya jadi karena Tuhan. Kayak di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya kan? Nah, eh apalagi saya mau kesaksian ya. Jadi saya sering mengalami kalau butuh bantuan Tuhan nih, contohnya saya sampaikan saya mau pulang kerja gitu ya, mau pulang kerja biasanya tuh hari Jumat itu kayaknya udah sangat capek sekali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mau berangkat, itu yang berjuang sekali untuk dengan kendaraan umum, ya kan? Harus bangun pagi dan berharap selalu dapat duduk ya. Kalaupun nggak dapat duduk, tapi kalau jamnya menunggu kendaraannya sudah lama, berdiri pun dihadapi. Nah, Jumat saya sering bilang gini, kalau Jumat atau Senin pulang kerja ya, paling sering pulang kerjanya. Saya bilang, Tuhan, saya capek gitu. Saya kalau boleh saya Tuhan, kalau boleh saya nggak usah saya kantornya di Jakarta dekat daerah Senayan. Jadi kalau mau pulang ke Bekasi, rumah Bekasi waktu itu. Nah, kalau mau pulang itu saya biasanya dari Ratu Plaza ke Blok M dulu, supaya di Blok M nanti pas orang yang dari Blok M yang dari Bekasi turun, saya bisa duduk. Nah, itu pun prosesnya 1 jam loh. 1 jam dari Ratu Plaza sampai ke Blok M, baru nanti dari Blok M menuju ke Bekasi 2 sampai aduh 2 mungkin sampai 3 jam kali ya, karena kan nanti dari Blok M ke Senayannya aja itu butuh 1 jam lagi, macetnya luar biasa. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya capek, saya pengen duduk, saya pengen tidur gitu. Nah, begitu dapat Tuhan bilang kan, ya sudah, oke. Nah, begitu bilang ya sudah, oke, tek, roh saya pun langsung timbul. Kan iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini kan firman Tuhan, perkataan Tuhan juga bilang kan, oke. Ya kan, perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Jadi perkataannya itu yang menghidupkan, begitu dia bilang kan. Udah, oke, ya sudah. Bagian saya adalah percaya. Tuhan bilang oke, ya udah, saya percaya dan saya lakukan instruksinya selanjutnya dia bilang, biasanya saya suka lebih-lebihin jamnya kalau pulang supaya nggak terlalu macet, supaya jam macet itu lewat gitu ya. Tuhan malah ajarinnya itu pas jam macetnya banget, disuruh jam segini kamu langsung keluar, saya jalan aja ya kan, karena udah perkataan Tuhan. Saat itu roh saya pun langsung timbul karena perkataan Tuhan itu, perkataan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ikutin stepnya. Begitu dari jauh adalah mobil, ada 2 mobil. Biasanya kalau ada 2 mobil itu mereka mau kebut-kebutan supaya mau cari penumpang kan gitu kan, karena pas mereka keluar dari macet, walaupun cuma sedikit gitu ya, lumayan gitu mereka untuk ngambil seret gitu. Saya udah kayak kepikiran itu mau stop itu mobil itu juga mau tapi Tuhan bilang jangan stop yang itu. Saya nggak stop itu, justru yang sudah padat. Jadi dari depan itu bus itu kan kacanya kelihatan, itu udah sampai dari depan, di depan dekat pintu saja orang sudah pada berdiri sampai ke belakang. Nah, mobil itu saya dibilangnya, kamu naik dari belakang. Yang ngantri itu paling belakang udah banyak, karena depan sudah penuh. Jadi orang masuk dari belakang, karena depan sudah penuh. Belakang juga harus dimain dorong. Saya tunggu aja, gak usah, biarkan mereka masuk duluan gitu.
Saya udah pasrah aja lah, kan saya mintanya duduk kata Tuhan, iya gitu kan, ya udahlah gitu kan, gak kuat gagah. Saya masuk, pas saya masuk itu padahal udah penuh ya, mereka pun udah berdiri pinggir. Gak tahu gimana caranya saya jalan tuh kayak mulus aja, bisa sampai ke satu kursi. Begitu saya sampai ke kursi itu gitu ya, itu sangat takjub sayanya. Saya langsung saya duduk gitu kan, saya dapat duduk. Begitu saya dapat duduk, yang ini kursinya 3, 2 orang yang sebelumnya itu merasa bersalah sama yang berdiri di situ gitu. Kenapa orang udah banyak berdiri, kenapa yang kedua ini enggak? Ya ampun, kok gua nggak peduli, maksudnya kok gua nggak ngasih tahu gitu. Nah yang berdiri ngerasa melototin yang 2 orang duduk itu. Kenapa kok nggak bilang sih ada kursi duduk? Kondektur juga gitu, ini emang dari tadi. Tapi bukan marah ya, tapi dia kayak dia sendiri pun ngerasa dia tahunya nggak ada lagi yang kosong, jadi dia ngerasa ini dari tadi. Jadi mereka itu kayak saling kayak orang ngerasa kayak orang bego, kayak ngerasa rasa apa gitu. Ya saya enjoy aja, tidur saya, yang bener saya capek tidur saya. Dan saya sering ngalamin itu, bukan 1-2 kali, sering. Kan saya bilang tadi kalau Jumat tuh sudah suka capek, saya suka mintanya begitu. Juga dengan naik kereta, saya bilang kalau lagi capek, saya ngantuk Tuhan, saya pengen duduk. Nah saya itu bukan dari tempat utama, jadi akan sudah banyak orang masuk di tempat saya itu, akan sangat kemungkinan besar, dan emang suka berdiri ya. Dari tempat saya itu bisa sejam naik kereta ke rumah saya sekarang yang daerah Maja. Kalau Tuhan udah bilang kan, saya udah bilang kan ngantuk, Tuhan bilang kan masuk, walaupun berdiri penuh saya masuk. Begitu saya masuk langsung ya, cewek juga banyak, tapi saya dikasih duduk, ya saya duduk, saya nikmati. Kan emang saya udah beritahu saya capek, ngantuk, dan bener saya langsung tertidur, langsung mungkin dulu sambil nganga gitu ya. Nah begitulah dia. Jadi saudara-saudara, kayak Daud yang membangun bait Allah, dia bilang kamu prajurit, kamu nggak bangun, kamu adalah prajurit, kamu nggak bangun tapi anakmu. Dia terima ya. Jadi mulai sekarang buat kita, janganlah cepat ngambil keputusan. Kalau kamu nggak mendapatkan apa yang kamu doakan, kamu nggak merasa tertuduh bahwa kamu kurang beriman atau kamu bagaimana. Kalau kamu kalau kamu ngerasa didoakan nggak dapat jawaban, tanyalah sama Tuhan, Tuhan maunya apa, ya kan? Karena kehendak Tuhan yang jadi, karena semua kehendak Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Allah, maka jadilah langit dan bumi serta segala isinya, ya kan? Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya kan? Sampai kita jadilah manusia juga, kan gitu. Beranak cuculah, semua itu iman Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah iman Allah. Jadi saudara-saudara, baca firman itu enak sendiri. Belajarlah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, kata Tuhan sendiri kan, roh dan hidup. Jadi kalau kamu nanti baca firman Tuhan banyak, ayat-ayat yang dijanjikan kepada bangsa Israel atau kepada para nabi-nabi, kepada siapapun yang ada di dalam Alkitab ini, pada saat kamu nanti lagi berdoa untuk berdoa masalahmu, roh yang di dalam kamu, kan ada tuh roh penghibur, dialah yang akan mengingatkan dan muncul. Jadi dimunculkan itu bukan hanya sekedar kamu muncul loh, bukan berarti itu bukan ketepatan, tapi itu emang itulah jawabannya. Karena apa? Yesaya 32 ayat 8 ya. Bukan Yesaya, Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian itulah yang memberi kepadanya pengertian, ya. Jadi kalau kamu banyak
banyak baca firman Tuhan. Nih saya bacakan deh Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu roh ya, Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi semakin banyak ayat kamu baca kesaksian-kesaksian iman di firman Tuhan ini, firman Tuhan, iman Allah. Firman Tuhan itu adalah iman Allah ya. Maksudnya perkataan-perkataan Tuhan itulah yang jadi semuanya. Makanya keselamatan pun adalah iman Allah. Bukan karena perbuatan kamu, iman Allah. Perbuatan kamu ada. Ya, perbuatan yang tadi kita bilang, begitu kita tahu kita ambil. Nah, jadi begitu kamu baca firman nanti itu akan muncul. Kayak saya lagi berdoa. Saya sudah 2 tahun nggak bekerja. Saya berdoa tentang selama 2 tahun itu saya berusaha mencari apa yang harus saya kerjakan. Karena saya tertarik dengan usaha. Saya nggak suka. Jujur dari awal saya tuh nggak suka. Bukan dari awal saya senang jadi status kayak sibuk gitu ya. Tapi berjalannya waktu saya tuh senang, kok hidup ini gini terus ya gitu ya, kayaknya pagi-pagi pulang malam kerja biar dapat duit, nanti makan habis gajian makan contohnya kayak gitu. Jadi buat saya tuh hidup tuh kayaknya nggak kalau kayak gitu tuh nggak sesuatu yang ya nggak, ya begitu aja gitu. Maksudnya hidup ini cuma kayak gitu kan. Nah akhirnya saya senang dengan bisnis. Beberapa saya ambil, saya beli saya beli deh sistem untuk berbisnis, bergabung dengan bisnis. Tapi nggak ada yang jalan. Saya buka warung di rumah ya kan, karena di rumah gitu. Nah sampai kali waktu saya bukan sampai kali waktu, Tuhan tuh ada untuk membimbing kita, bukan berarti yang salah bahwa Tuhanlah yang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi apapun kalau Tuhan sudah suruhkan kita, sebenarnya mau buka warung, mau pelayanan, mau jadi pengusaha, Tuhanlah yang nanti yang berkati. Jadi jangan kita lihat usaha kita saat ini kecil, kalau Tuhan udah suruh, itu jadi akan jadi besar. Tapi kalau kata Tuhan pun segitu aja, tak balik lagi, jangan kecewa. Tuhan bilang apa, balik lagi ke apa kata Tuhan gitu kan. Bukan apa kata kamu, tapi apa kata Tuhan. Kalau kamu mau apa yang kata kamu harus terus berjuang seperti orang kepada seorang janda yang ke hakim lalim, yang nggak tahu malu, terus sampai hakim itu bilang, aduh, dia bilang gini, aku capek, gue belalah gue belalah kasus janda ini ya, kayak gitu. Jadi saya berdoa untuk penghasilan saya. Tuhan bilangnya saya dapatkan yang ini, bahwa kamu akan makan di imamat ya, kamu akan makan hasil panen masa lampau, dan kamu akan mengeluarkan hasil panen masa lampau untuk menyimpan hasil panen baru. Saya aminin. Udah, itu kata Tuhan, dan saya sudah pernah berapa kali mengalami apa yang kata Tuhan itu jadi, saya aminin. Ya, mata saya ini bertahun loh bengkak, sekarang udah nggak ada nih, kanan kiri gitu, bengkak. Saya doain 1 kali waktu, saya beriman, saya doain tunjuk sembuh malam ini, sampai saya rasanya saya harus malam ini pokoknya sembuh gitu. Ya malam tuh sembuh kan ada secara natural, ada secara supernatural ya, itu sembuh bengkaknya. Cuma kan kalau habis bengkak kan mata ada bekasnya ya, jadi bekas bengkak tuh jadi harus ada perlu proses, dan akhirnya puji Tuhan sembuh. Nah saya juga pernah punya duit 35.000, tapi saya lagi pengen makan. Saya itu kadang-kadang kalau lagi pengen makan itu pengennya itu bukan porsinya aja banyak gitu ya. Saya pengennya itu beberapa porsi, banyak juga saya bisa, tapi saya itu kalau lagi pengen tuh banyak jenis gitu, banyak jenis. 1 kali waktu saya bilang, Tuhan saya pengen deh makan enak gitu, ini pengen ngomongnya pengen makan enak,
pengen ini tapi duit nggak cukup lah ya, ongkos, karena kan kita kalau mau bayar kalau ongkos itu kan kita harus persiapkan minimal 2 kali lipat perjalanan, namanya naik kendaraan kan, nanti siapa tahu itu mobil bannya pecah atau apa, berarti kan harus ada harus ada persiapan ya kan. Nah jadi saya bilang gitu, Tuhan bilang ya udah, kan saya tunjuk tempat makan yang saya suka itu, pisang gorengnya enak, jadi itu kantin, kayak bukan kantin ya, kafe Manado ya, kafe Manado. Jadi Gorontalo atau Manado, nggak tahu Gorontalo Manado sama apa enggak, jadi intinya seperti itu, timur Indonesia bagian timur lah ya. Jadi saya makan di situ, saya bilang saya banyak porsi makan, ya sudah. Nah begitu dapat konfirmasi ya sudah, saya pun serahkan nama Tuhan, percaya, saya action. Dan saya makannya saya hitung-hitung, nggak sama duit saya, nggak saya hitung lah, saya kan udah makannya banyak, duit cuma 35.000, nggak mungkin kan gitu ya. Pisang goreng aja waktu itu mungkin berapa ya, 8.000 apa 5.000 satunya. Nah jadi pisang goreng saya pesan, jadi saya pesan tuh sesuai apa yang saya bisa pesan, langsung satu biar nanti 2, 3. Saya pengen pempek kapal selam, dia porsinya nggak gede-gede tapi enak-enak, makanannya enak-enak, baksonya enak-enak. Saya nggak penyuka bakso tapi baksonya enak, jadi setengah-setengah porsi nggak apa-apa, saya kan pengen banyak jenis, banyak makan, saya makan aja udah. Kursi saya nggak ada sapa-sapa, hai mau cari nanti mudah-mudahan ada yang traktir gitu, enggak, saya duduk aja makan di dekat tembok, dekat makan udah. Begitu saya udah makan, adalah pesanan saya yang sedang baru dicatatkan, satu lagi sedang diproses minuman gitu ya. Nah itu saya sudah pesan, itu pesanan terakhir, biasanya hidangan penutupnya lah yang saya pesan ya. Nah terus perempuan di sebelah saya berdiri, saya ingatnya sih dia pakai kaos warna putih, dia berdiri, dia bilang, Mas tolong hitungin makanan saya gitu kan, bentar ya Mbak, karena dia catatan menu yang saya order karena dari meja saya. Terus dia pindah ke meja Mbak itu, dia bilang sekalian hitungin punya yang dimakan sama Mbak. Jadi kan dia pikirnya kan dimakan ya kan, sekalian hitungin sama yang dimakan Mbak. Mungkin orang itu nggak tahu gimana Tuhan, bukan nggak tahu gimana, Tuhan pasti bekerja sama pelayan tersebut, sehingga pelayan tersebut bilang, Mbak masih ada menu lagi yang baru dipesan. Oh dihitung apa enggak ini Mbak? Hitung. Saya tuh cuma ngeliat yang mereka yang diskusi gitu kan. Terus habis itu yang ngebuat minuman saya itu kan nanti bilnya dikumpul-kumpul jadi 1, 2, 3 gitu, jadi mencar-mencar gitu ya. Minuman saya lagi disiapin, itu pun nggak mau kalah, dia teriak dari belakang, padahal kan kalaupun nggak dibayar sama Mbak itu pasti saya harusnya bayar kan gitu ya. Tapi Tuhan yang bekerja, karena tadi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, dia yang mengerjakan ya kan, bagian kamu percaya, taat. Nah terus dia teriak, Mbak ini ada pesanan minumannya, ini dihitung enggak? Saya tuh diem itu bukannya thank you God gitu, tapi saya satu sisi berpikir saya makannya banyak, Mbak ini tuh kelihatannya hanya kelihatannya hanya orang SPG, nggak tahu, hanya seorang SPG gitu loh, yang jadi saya bilang, Mbak saya makannya banyak, saya nggak bilang jangan bayarin ya, karena kan saya sendiri pun minta Tuhan bayarin kan gitu kan. Saya makannya banyak, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Dia bilang hitung sama yang sana. Jadi makanan saya, dia bilang lagi, ada lagi nggak? Karena kan 2 pelayan nanyain, ini dihitung nggak, ini dihitung lagi nggak gitu. Dan dia bilang ada lagi nggak Mbak, pesan aja, coba lihat, dia bilang gitu. Dengan wajah, nggak ada wajah marah perempuan itu, Mbak itu yang Tuhan berkati ya, pasti tuh bukan pasti ya, Tuhan kan nggak pernah berhutang, Tuhan juga berkati Mbak itu nanti mulai cari apa ya kan, kita nggak tahu kan, siapa tahu dia ntar malam ditraktir orang makan ya kan, nggak tahu. Jadi wajahnya tuh kayak happy, nggak ada beban sama sekali. Dia bilang ada lagi nggak Mbak? Cukup Mbak, karena emang udah cukup, saya nggak ada lagi ngerasa
ya malu padahal pengen itu. Enggak, itu emang udah. Nah seperti itu saudara-saudara, itu bukan 1 kali 2 kali, saya sering ngalamin. Jadi ini yang saya bagikan, mudah-mudahan ada lagi nggak ya saya. Nah saya bacakan nih Mazmur 89 ayat 35. Ini perkataan Tuhan ya. Aku tidak melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Bagian kita adalah percaya dan taat. Taatnya itu gimana? Lakukan yang diinstruksikan. Contoh, kamu dibilang gak bangun gereja, ya gak usah pusing-pusing, gak usah bangun gereja lah. Contoh, kan ini kayak Daud kan, bangun bait Allah. Atau dia bilang, kamu gak kerja di situ. Kayak saya kan, saya mengundurkan diri salah satunya tanpa menunggu THR, padahal kalau akalnya manusia berpikir tahan sabar dulu sampai THR datang, ya kan? THR datang lumayan kan, berapa bulan, apalagi kurang lebih seperti itu. Tapi percaya aja sama Tuhan, percaya dan taat, itulah iman kita, percaya dan taat. Begitu Tuhan kasihkan kamu firman, seperti Abraham, dia perintahkan pergi, itulah perbuatan kita, ya kan? Itulah perbuatan kita. Saksi-saksi iman baca di Kejadian, di semua firman Tuhan. Segala sesuatu tuh jadi karena firman Tuhan, ya kan? Semua itu terjadi karena firman Tuhan. Kalau kamu mau jadi apa yang kata kamu, jadilah seperti janda yang kepada hakim lalim itu, yang gak tahu malu, udah terus yang malam, ya kan? Nah, jadi kalaupun nanti ujung segala sesuatu kan perkataan Tuhan. Kalau nanti Tuhan jawab, ya sudah. Kalau kamu nggak dijawab juga jangan langsung bilang. Kalau saya bilang, jangan bilang aduh imanku di mana, imanku jangan tuh. Jangan menghakimi diri sendiri, jangan menghakimi sesama gitu. Jadi teman-teman, saya berbagi ini sebenarnya ya dengan fasilitas tadi, suara tukang potong rumput mungkin depan, atau suara tukang sampah, saya nggak tahu, bagian IPL dari komplek ini. Dengan segala macam saya pun masih ngomong belepotan, tapi saya belajar saya cuma mau tujuannya bukan mau mengajari saudara, tapi saya mau saudara itu, bukan saya mau seperti firman Tuhan yang di Matius 28 ayat 18-20. Jadi ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Itu di ayat berapanya ya, saya ujungnya aja, saya karena sudah 42 menit nih. Jadi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi nanti saya masuk ke baptis. Kenapa saya ambil beberapa tema? Karena bukan menurut ya, saya mau kita itu mengetahui bahwa pentingnya baca firman Tuhan itu sendiri. Jangan seperti bayi yang dikasih susu terus. Bayi dikasih susu, hari ini mungkin mamanya lagi duit banyak, dikasihkan susu yang agak mahal, bayinya minum kalau nggak sakit perut ya. Atau nanti kalau mamanya lagi nggak punya duit, mungkin air tajin, mungkin kita kan nggak tahu. Nah kamu kan udah gede gitu, jadi susunya itu udah formula A, contohnya susu sapi gitu kan, biar warnanya putih. Kadang-kadang kan ada yang bilang gitu, oh anak gue tuh nggak bisa minum air putih, maunya harus ada rasa-rasa gitu kan. Ya udahlah, beli susu kambing. Dulu di kampung kami tuh ada orang jual susu sapi, jadi dicampurlah air banyak kan gitu kan. Kalau dicampur air banyak, kalau mama saya sih waktu nggak tahu yang waktu anaknya pas lagi banyak-banyaknya mungkin nggak kayak gitu, tapi pas kami kemarinya kalau lagi beli mama saya ya, kalau dia lagi beli susu itu nggak yang hanya sekedar biar kamu minum susu, biar kamu kayak orang-orang gitu, bukan. Tapi saat mama saya rasa dia punya duit, dia mau belikan susu, jadi kita tuh minum susu yang bagus gitu, jadi bukan susu yang bercampur air berapa puluh persen gitu. Nah jadi ayo teman-teman, baca firman Tuhan. Banyak hal kamu akan temukan harta-harta karun. Makanya ada firman Tuhan bilang kan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga,
tak pernah timbul di dalam hati, itu yang akan kamu dapatkan, itu yang akan kamu lihat, akan kamu dengar, akan timbul di dalam hati kamu. Seperti tentang iman tadi saya sampai iman gimana, kayak ngerasa ini pokoknya kayaknya gimana sih iman itu, sampai kayak orang aduh, kalau nanti ngomongnya nanti jadi omongan sia-sia, nggak bagus juga. Jadi bahasanya nggak ngerti. Jadi yang cuma dibacakan itu adalah iman tanpa perbuatan, udah gitu. Habis itu kita mau mencernanya gimana, sama kamu pun bacanya itu yang menyampaikan itu, ngomongnya itu kita pun sendiri pun baca bisa gitu kan. Jadi bacalah firman Tuhan itu ya, belas banyak. Kalau kamu baca sepasal 2 pasal, kamu itu akan dapatnya itu cuma, wah ini nih firman Tuhan yang dibacakan hamba Tuhan itu. Jadi ini nih, enggak sesuatu yang lebih di luar daripada yang biasa kita dengar gitu. Belajar banyak dari Kejadian, jangan lompat-lompat. Kejadian sampai Wahyu. Nanti saat kamu belajar di situ ada ayat yang tek di hati, catat. Kalau itu bagi kamu, itu kamu catat lagi, baca lagi dari kayak gitu, sampai nanti kalau emang waktunya kamu sudah baca bolak-balik. Ada kali waktu Tuhan suruhkan baca Yohanes gitu, bacalah Yohanes, baca bacalah Mazmur kayak gitu. Ya udah, itu dulu ya saudara-saudara, mudah-mudahan yang saya sampaikan dengan seadanya saya, maksudnya ya belum ya seperti ini. Saya intinya bukan mau mengajari Anda, tapi saya mau mengajak Anda baca firman Tuhan. Temukan harta firman Tuhan itu tuh kaya dan mengubah hidupmu. Jangan takut ntar kalau gue baca firman gue jadi penginjil atau jadi jadi gembala. Tuhan itu panggil kita itu nanti akan ada ketemu ayat. Kalau buat pengusaha, dia akan ketemu ide menjadi pengusaha, atau dia menjadi hamba Tuhan tapi juga pengusaha, akan ketemu ayatnya semua. Tuhan tuh kaya ya, dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 ya. Baik, itu dia. Selanjutnya ini saya akan mau ceritakan baptisan. Saya kenapa nanti ini, sebenarnya saya membuat itu hanya beberapa saja yang saya mau ajarkan. Salah satu tentang iman, yang buat saya ini adalah tentang baptis, supaya kita jangan, banyak orang kan udah terlalu bangga dengan baptisan yang dalam arti gini, gue dibaptis sama ini loh sampai airnya bergelora gitu, terus menganggap baptisan yang lain kayaknya lebih gimana gitu ya. Maksudnya itulah saya mau berbagi, bukan saya pribadi, saya nggak masalah saya mau dibaptis dipercik kah, mau ditenggelamkan kah. Nah makanya nanti ikutin lagi, saya mungkin hanya beberapa buat video yang merubah paradigma saja ya tentang baptis, bagaimana cara mengasihi supaya Anda nggak up and down, nggak struggle gitu untuk mengasihi itu, nggak berjuang gitu, nggak yang gimana sih cara mengasihi gitu, tapi Anda bisa lihat semua orang tuh jadi sama. Nanti saya akan ajarin. Jadi beberapa video saya yang saya buat, rencananya itu saya mau bukakan mata kita bahwa pentingnya membaca firman Tuhan itu, pentingnya mengalami perjumpaan secara pribadi. Nah saya kebanyakan ngomong nih kayaknya. Saya sebenarnya mau sampaikan tentang keselamatan. Salah satu keselamatan itu juga adalah iman Allah. Nanti ya, saya mudah-mudahan di baptisan saya bisa bahasa itu. Saya akan ceritakan kepada saudara, yang lahir dari roh adalah roh. Kalau kita lahir dari roh, jangan heran kalau Anda akan mengalami hal-hal supernatural ya. Anda bisa duduk di tempat ini, tapi Anda bisa melihat hal-hal roh ya, mengalami hal roh. Nggak harus selalu mimpi. Atau Anda bilang, saya bingung antara
kayaknya saya baru tidur deh, tapi saya ini. Nah, itu juga bisa nggak? Bisa aja, tapi Anda bisa dalam hal keadaan sadar penuh, Anda mengalami hal supernatural. Ya, kontak dengan super dunia roh, ya, kontak dengan roh, dengan Tuhan, ya kan? Nanti saya bicarakan, mungkin habis ini saya tentang baptisan. Oke, baik, puji Tuhan, semoga menguploadnya nggak susah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.